Selamat malam Pak, kami dari PR16 dengan saya Fernando Silitonga dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andre Jonathan Nathan Ninggolan, kami dari Per-16 dan saya NIM 17. Di sini kami menjelaskan tentang Tenor 8 Dynamic Memory Allocation. Jadi di sini tugas terstruktur ini kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya. Jadi case studinya itu tugas sebelumnya menghadirkan tantangan tersendiri, yaitu sifat deterministik dari asrama drone dan mahasiswa student yang dapat diantisipasi oleh solusi. Sekalipun dapat dilakukan pemesanan ruang dengan kapasitas besar, sedari awal pendekatan ini sangat tidak efisien dan tidak bijaksana. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perilaku solusi dapat diubah menjadi berikut. Solusi akan terus-menerus dan interaktif menerima input dari standar input dan memberikan keluaran ke standar output. Yang kedua, solusi akan berhenti beroperasi bila diberi masukan berupa triple dash. Jadi kode base-nya di sini adalah gender.h, berisi definisi dasar terkait kelamin, kemudian dorm.h berisi terkait asrama, student.h berisi dasar terkait mahasiswa. Udah. Duh. Sampai mana Pak bacanya? Tugas satu. Tugas 1, Create and Display Student. Pada bagian ini, Anda diminta untuk mengembangkan fitur untuk memasukkan data masuk dalam solusi. Jadi sila nanti dimasukkan inputnya itu berupa format student add, student ID, nanti field name-nya, year-nya, gender-nya. Lalu solusi tidak memberikan keluaran apapun standar itu setelah melakukan operasi ini. Berikut kembangkan sebuah fitur yang akan menampilkan seluruh data mahasiswa, yaitu si student yang tersimpan di dalam solusi. Berikut adalah format masukan yang diberikan, yaitu student print all. Solusi kemudian akan menampilkan seluruh data mahasiswa student standar output. Data seorang mahasiswa akan ditampilkan dalam satu baris keluaran dengan format berikut. Formatnya seperti ini, yaitu ID-nya, name-nya, year-nya, dan juga gender-nya. Bila tidak terdapat data mahasiswa dalam solusi, maka fitur tidak akan memberikan keluaran kepada standar punya. Berikutlah nanti contoh inputnya, dan berikutlah nanti ada outputnya, nanti dipisahkan oleh pipe seperti ini. Lalu untuk yang keduanya itu create and display dorm. Pada bagian ini diminta untuk mengembangkan fitur untuk memasukkan data asrama ke dalam solusi. Untuk memasukkan data seorang asrama dipergunakan format berikut, yaitu dorm add, ini tanda pagar, dorm name, capacity, gendernya. Solusi tidak akan memberikan keluaran apapun di standar output setelah melakukan operasi ini. Berikutnya kembangkan sebuah fitur yang akan menampilkan seluruh data asrama, yaitu si dorm yang tersimpan di dalam solusi. Berikutlah formatnya itu dorm print all. Lalu kemudian akan menampilkan seluruh data asrama, yaitu dorm ke standar output dengan sebut datanya itu akan ditampilkan dalam satu baris keluaran dengan format seperti berikut, yaitu nama dormnya, lalu kapasitinya, dan gendernya nanti. Bila tidak terdapat dalam data asrama dalam solusi, maka fitur tidak akan memberikan keluaran kepada standar output. Berikutlah contoh input dan outputnya. Oke, kita langsung aja ke kodenya. Berikut adalah kodenya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Maksudnya saya. Lalu di sini ada dorm.c. Di sini dorm.c ini adalah pecahan-pecahannya yang nanti itu akan, ini adalah bentuk function yang akan digunakan nanti ke kode mainnya. Jadi ini ada untuk khusus dorm yang nanti variabel-variabelnya ini sudah di-declare di dalam dorm.h. Berikutlah kodenya. Di sini kita bikin include dorm.h. Ini untuk menyertakan file header dorm.h yang berisi definisi struct dan konstanta yang diperlukan tadi, itu ya dari si dorm.h inilah nanti variabelnya. Lalu kita bikin sini standar lib.h, ini untuk menyertakan pustaka standar untuk fungsi atoy. Lalu string.h menyertakan pustaka string untuk fungsi strtalk dan string compare. Lalu std.h ini menyertakan pustaka input dan output standar untuk fungsi printf ataupun untuk menginputnya nanti. Lalu ini fungsi untuk membuat struct dorm underscore t dari string input yang diberikan berikut itu, yaitu struct dorm underscore t create dorm. Lalu sini ada struct dorm underscore t dorm, ini untuk mendeklarasikan variabel dorm dari tipe struct dorm underscore t. Lalu di sini ada menggunakan strtalk untuk mempersing string input dan mengekstrak nama dorm, kapasitas, dan gender, yaitu pakai strcpy dorm name strtalk. Inilah pakai strtalknya null, ini tanda pagar, ini untuk menyalin token pertama ke dorm name.
Lalu dorm capacity sama dengan atau startalk, ini startalk null apa dengan apanya diganti dengan pemisah tanpa agar itu mengonversi token kedua menjadi integer dan menyimpannya di dom.capacity. Lalu char pointer stop, ini startalk null pagar mendapatkan token ketiga untuk menentukan gender. Lalu ini ada untuk memeriksa gender dan menetapkan nilai enum yang sesuai ke dorm gender, itu pakai if string compare. Ini mengapakan nilainya stop ini jadi male, ini sama dengan 0 ini. Terus dom gender sama dengan gender male, menetapkan gender male jika token adalah male. Lalu jika tidak ini nanti maka itu berarti si female. Berarti nanti boleh dom gender itu gender female, menetapkan gender female jika token adalah female. Lalu nanti mengembalikan struct dorm yang telah diisi. Lalu sini ada fungsi untuk mencetak struct dorm seperti dalam format tertentu. Itu pakai void print underscore dorm struct dorm underscore dorm. Lalu sini ada untuk mencetak nama dorm dan kapasitas, itu pakai print f seperti ini, dorm name dot capacity. Lalu untuk mencetak gender berdasarkan nilai enum itu dibikin di sini, if dorm gender sama dengan male maka nanti di print lah nanti ini apa yang gendernya male itu. Lalu jika tidak berarti nanti di print lah yang female. Lalu selanjutnya ini gender.c itu tidak ada. Lalu untuk student.c akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sama seperti yang jelas tadi itu library-nya sama, bedanya itu pakai student.h yang menyertakan file hero student yang memungkinkan yang kemungkinan berisi definisi structure dan konstanta yang diperlukan. Jadi yang pertama itu kita buat dulu fungsi untuk membuat structure dari string input yang diberikan. Jadi struktur ini kemungkinan memiliki beberapa anggota seperti kayak name, nama, sama tahun, sama gender juga. Jadi string copy, mahasiswa ID, string token null, koma tanda pagar itu menyalin token pertama ke mahasiswa ID. Jadi di sini gunanya string token itu untuk uh, memisahkan tanda pagar itu. Jadi sama seperti yang di bawahnya sering copy nama dan tahun. Jadi tanda pagar itulah yang memisahkan mereka bertiga itu. Eh, Kemudian cara gender sering token nul tanda pagar mendapatkan token keempat untuk menentukan gender. Jadi nanti akan memeriksa gender dan menetapkan nilai yang sesuai ke mahasiswa gender. Jadi if string compare gender male. Jadi kalau misalnya nanti gendernya male itu menetapkan gender male kalau memang dia male. Nanti kalau misalnya dia nggak male, cuma satu kemungkinan yaitu female, maka nanti akan ditetapkan female. Habis itu return MHS itu untuk mengembalikan struktur MHS yang telah diisi. Kemudian fungsi untuk mencetak struct student underscore t dalam format tertentu. Jadi kita akan mencetak yaitu print student structure student. Jadi nanti kita akan ngeprint sekaligus structure-nya itu. Jadi kayak misalnya tadi kan udah dipisah-pisah itu kan. Jadi ID, nama, sama tahun. Nanti itu tiga akan dipisah, akan dibaca secara terpisah. Kemudian mencetak gender berdasarkan nilai enum MHS gender. Jadi misalnya gendernya male, maka akan mengeprint uh, gender male. Kalau misalnya uh, gendernya nggak male, yaitu cuma satu kemungkinan female, maka akan mencetak female jika message gender adalah gender female. Kemudian kita masuk ke channel 8 yang bagian satu juga satu. Jadi yang pertama kita di sini kita bikin library-nya yaitu menyertakan pustaka input atau output standar untuk fungsi printf dan fgets. Habis itu kita pakai library-nya stdlib string.h, kemudian menyertakan yang tadi gender, dorm, sama student header yang tiga itulah. Jadi habis itu kita bikinlah fungsi main.
Jadi fungsi main adalah titik masuk program. Ini menerima dua parameter, yaitu argc jumlah argumen baris perintah dan argv daftar argumen baris perintah. Jadi deklarasinya itu input dibatasi oleh array 100, artinya cuma 100 karakter, digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian integer size 0 itu digunakan untuk melacak ukuran array dinamis mahasiswa. Kemudian char pointer token itu digunakan untuk memproses token dari pengguna. Kemudian integer n sama dengan 0 digunakan untuk melacak jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan. Kemudian structure student t pointer mahasiswa malloc size of structure student underscore t itu mengalokasikan memori awal untuk satu objek saja, yaitu student underscore t. Kemudian kita masuk ke loopingan utama, yaitu while 1, membuat loop yang berjalan terus-menerus sampai ada perintah untuk nge-break. Jadi dia akan berjalan terus sampai nanti mendapat perintah break. Kemudian f gets input size of input standard input itu membaca input dari pengguna. Habis itu nanti kita pakai lagi while one itu pas dia jadi nanti dalam ini akan terus melakukan pengulangan sampai nanti double break. Kemudian kalau if input string length input satu sama dengan input string length input satu, kemudian input string length input min 1 sama dengan garis miring 0 itu maka akan terus berputar. Kalau enggak dari yang kedua ini, maka dia akan mendapat perintah break dan berhenti. Kemudian token string token input tanda pagar itu memecah input menjadi token pertama yang dipisahkan oleh tanda pagar. Kemudian if string compare token triple dash sama dengan memeriksa apakah token triple dash yang menunjukkan akhir dari input. Jika memang iya, maka dia keluar dari loop kan. Kemudian else if string compare token student add sama dengan apakah memeriksa apakah token adalah student add yang menunjukkan perintah untuk menambahkan mahasiswa baru. Jika size plus itu menambahkan ukuran array mahasiswa, kemudian mahasiswa sama dengan realloc mahasiswa pointer size of structure student underscore t mengalokasikan ulang memori untuk menampung lebih banyak objek student underscore t. Kemudian mahasiswa array n structure student input membuat objek student underscore t baru dari input. Jadi dibikin objek student underscore t yang baru dari input dan menyimpannya dalam array MHS. Terus n++ menambah jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan. Kemudian else if string compare token student print all sama dengan 0 memeriksa apakah token adalah student print all yang menunjukkan perintah mencetak semua mahasiswa. Look for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++ digunakan untuk mencetak informasi setiap mahasiswa dengan memanggil print student mhs array i. Jadi kemudian ada dealokasi memori. Jadi free mahasiswa digunakan untuk mengosongkan memori yang telah dialokasikan untuk array mahasiswa. Kemudian mengakhiri program itu dengan return 0. Oke, jadi kita lanjut ya untuk yang tugas 2. Oke, di sini kita ada library-nya sama seperti yang ke satu tadi sudah jelaskan oleh teman saya. Lalu ini lanjut saja ke ini fungsi main. Ini ada dua parameter, yaitu argc dan argv untuk barisan perintah nanti. Lalu sini ada deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini variabel-variabel yang dibutuhkan itu berupa char input dengan array 100 ini untuk menyimpan input pengguna. Lalu ada integer n sama 0, ini jumlah dorm yang telah dimasukkan nanti untuk jumlah dorm nanti. Lalu ada integer size sama 0, ini untuk ukuran array dorm. Lalu ada struct dorm underscore t pointer dorm sama dengan malloc size pointer size of struct dorm underscore t ini untuk array yang menyimpan dorm. Lalu ada integer p sama 0, itu jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Lalu ada size yang kedua, ini untuk ukuran array mahasiswa. Lalu ada struct student underscore t pointer mhs, itu sama dengan malloc size yang kedua pointer size of struct student underscore t.
Ini array untuk menyimpan mahasiswa nanti. Lalu ada char pointer token ini untuk menyimpan token dari input. Lalu sini ada loopingan berupa while. Dan di dalamnya itu nanti ada fgets input size of input. Nah ini nanti untuk membaca inputnya nanti. Lalu sini ada menghapus karakter newline dari input. Nah dipakailah nanti juga loopingan di sini. Loopingan itu pakai while. Lalu bikin sini ada if else, if input strlen input min 1 dengan slash n. Lalu ini input strlen input min 1 dengan slash r. Maka nanti sini ada lagi input strlen input min 1 sama dengan 0. Jika tidak maka nanti loopingan ini berhenti atau break. Nah, di sini lalu ada ini untuk memisahkan input menjadi token-token menggunakan delimiter tanda pagar. Itu nanti sini kita pakai token sama dengan strtok. Nah, nanti kita pakai input koma tanda pagar. Ini untuk memisahkan inputnya nanti menggunakan delimiter tanda pagar. Lalu sini ada keluar dari loop jika input adalah triple dash. Nah, jadi nanti untuk keluar dari loopnya itu nilai tokennya itu nanti harus triple dash. Maka itu nanti pakai if string compare token sama dengan triple dash, maka nanti break atau keluar dari loopingannya. Lalu di sini else string compare token adalah dorm add. Nah, di sini jika input adalah dorm add, maka menambahkan dorm baru ke dalam array dorm sama 0, maka nanti buat sini size dorm sama dengan real log dorm size pointer size of struct dorm underscore t. Lalu dorm yang ke n itu sama dengan create underscore dorm input. Lalu nanti sini ada jika tidak, maka jika si token itu dorm print all, maka nanti difinalisasi lagi loopingan for integer i sama 0 sampai nilai ke n, itu nanti di print dorm yang dorm ke i nanti. Lalu sini jika input adalah student add, tambahkan mahasiswa baru ke dalam array mahasiswa. Nah di situ jika tokennya itu student add, maka nanti size yang ini size 2 pakai size 2 nanti MIS sama dengan real log MIS size 2 pointer size of struct student underscore t. MIS yang ke p sama dengan create student input. Lalu sini else if string compare token adalah student print all, maka nanti ini untuk mencetak semua mahasiswa yang kalian masukkan, maka nanti pakai loopingan for integer i sama dengan 0 sampai nilai yang ke p, lalu print student MIS yang ke i. Lalu setelah ini selesai, maka nanti sini pakai free dorm dan free MIS ini untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk array dorm dan array mahasiswa. Lalu sini ada return 0 itu untuk keluar dari program dengan status normal. Jadi demikianlah penjelasan kami mengenai T08 ini. Jika ada salah kata atau salah menjelaskan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.